ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Oh glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi Engkau yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Tuhan Yesus, layakkanlah setiap kami Tuhan. Kami rindu
Oh haleluya, ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhir dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Pimpinlah setiap kami, terlebih hamba anak-anak yang lain Engkau Tuhan. Dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita sambung dengan pujian katakan sungai sukacita. Amin.
iman untuk percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau-lah yang sudah menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami dapat merasakan bahwa perlindungan pertolongan-Mu itu nyata dalam setiap hidup kami. Terimalah pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini, dan kami percaya di dalamnya Engkau sudah memberkati. Bahkan teristimewa sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau kembali berbicara melalui hamba-Mu, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, karena kami mempunyai keyakinan di dalam kebenaran firman Allah mengandung kuasa yang besar, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyembuhkan yang sakit, yang sanggup menguatkan mereka yang lemah, membangkitkan semangat iman percaya keyakinan kami kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berbicara bagi kami semua. Kami siap mendengarkannya, dan segala gangguan roh-roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berkuasalah, dan memberikan apa yang terbaik dalam setiap kehidupan kami pada saat ini. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita pada saat ini bersekutu bersama untuk beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa kehadiran kita pada kesempatan ini tidak sia-sia. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti akan keberadaan kita, dan Tuhan pasti memberkati kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau pada hari Minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa ada pandangan yang salah tentang teori teladan ini, dan yang pertama yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu adalah pandangan ini mengabaikan gagasan pokok tentang pendamaian yang harus dibuat dengan Allah. Jadi mereka tidak melihat hal ini sebagai satu pekerjaan Allah, rencana Allah, kehendak Allah, tetapi mereka hanya menganggap bahwa ini hanya merupakan satu keteladanan yang perlu dilihat dari seorang Yesus. Dan saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat yang kedua adalah teori ini menjadikan Yesus Kristus hanya sebagai teladan yang cukup untuk menyelamatkan manusia. Jadi mereka melihat bahwa itu hanya sebagai satu teladan yang diberikan oleh Yesus untuk menyelamatkan manusia. Dan kita tahu pada hari Minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa teori teladan ini mereka menganggap bahwa keselamatan itu harus dicari sendiri oleh manusia itu, tidak dilakukan oleh siapapun, termasuk tentu Yesus. Tetapi kalau kita melihat bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus, dan Dia memberikan keselamatan itu, memanggil kita untuk diselamatkan. Jadi pekerjaan keselamatan dilakukan oleh Allah melalui Yesus dan juga Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa sebenarnya teladan yang diberikan oleh Yesus itu, Dia hanya ingin memberikan keteladanan itu kepada setiap atau siapa yang mau percaya kepadanya. Dia ingin menawarkan keteladanan itu hanya kepada siapa yang mau percaya kepadanya. Sebab kalau kita melihat bahwa
apa yang diperlihatkan oleh Yesus sesungguhnya ini bukan hanya sekedar semuanya baik. Bahkan kalau kita melihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan meneladani Yesus sampai kepada penderitaan. Sebagaimana Yesus menderita dalam pelayanannya, dalam menanggung atau untuk menjalankan rencana Allah penyelamatan yang dikerjakan itu, ini tidak gampang. Nah, banyak orang yang tidak mau menerima kalau melihat penderitaan. Mudah-mudahan kita di sini tidak seperti itu, karena kita diajar oleh Tuhan bahwa kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melalui penderitaan. Tetapi penderitaan yang bagaimana yang harus kita alami, dan kita mendapatkan contoh atau teladan yang kita lihat dari Yesus sendiri, yang dia sampaikan, yang dia tawarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29 yang sudah sering kita pelajari ayat ini. Dan kita melihat di sana bahwa Yesus ingin memberikan teladan itu kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Di sana dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi dikatakan di sini diawali dengan kata-kata "pikulah kuk yang ku pasang". Jadi ini adalah merupakan, kalau berbicara kuk kan itu berbicara tentang beban, bisa juga berbicara tentang penderitaan. Sebagaimana diambil, misalnya kita ambil contoh seperti lembu atau sapi yang dikasih beban di belakangnya itu, di punggungnya ini. Jadi seingat saya, saudara, di kampung pernah saya lihat, jadi sapi itu dikasih kayu yang melintang, ya, dibengkokin sedemikian rupa, lalu dipasang di sini, di punggungnya ini, lalu kemudian ditarik kayu, dan di belakangnya itu dikasih tempat untuk orang berdiri di situ untuk membajak sawah. Nah, ada beban yang dia harus tanggung. Nah, kita melihat di sini, saudara, Yesus sendiri memberikan satu contoh supaya memikul beban, tetapi di sini mengarah kepada keyakinan seseorang, percaya seseorang bahwa apa yang diberikan oleh Yesus itu adalah seizin Tuhan, seizin Yesus. Itulah sebabnya kan dikatakan pikulan kuk yang kupasang, yang diizinkan oleh Tuhan untuk dilalui oleh orang-orang percaya. Termasuk kita yang hadir pada saat ini, di mana Yesus ingin mengajar kepada kita bahwa dalam percaya kita kepada Tuhan ada juga beban, ada juga ujian, cobaan, tantangan yang perlu kita lewati. Tetapi saudara, kalau kita belajar dalam kebenaran firman Allah, setiap beban yang harus dilewati oleh orang-orang percaya kepada Tuhan adalah diakhiri dengan kemuliaan Tuhan. Itu pasti. Kalau langkah hidup kita, jalan hidup kita, keyakinan kita, percaya kita sudah sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tetap kita masih menjalani proses penderitaan ini. Nah, ini di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Lagi-lagi kalau berbicara tentang kesalahan sendiri, itu perlu kita minta ampun kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan juga kalau ada cobaan yang diakibatkan oleh kuasa kegelapan, kita perlu usir dia, hancurkan kuasa kegelapan itu. Dan kita melihat
beban yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita pikul, disuruh kita belajar kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi ujian, ini diberitahukan karena aku lemah lembut. Jadi kalau menghadapi masalah, hadapi itu dengan lemah lembut, bukan dengan emosi. Amin. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Bukankah saudara yang mungkin termasuk sifat manusia, kalau diganggu akan membalas orang itu. Kalau bisa balasannya itu lebih dari apa yang orang lain lakukan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan diajar, dilatih oleh Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada haleluya saudara. Inilah perbedaan cara pandang yang sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang punya paham tentang teladan ini. Mereka tidak mau menderita. Kalau dihajar, balas mengajar. Tetapi buat orang yang percaya dilatih atau diberikan teladan oleh Yesus, kalau kita memikul salib, kalau kita memikul beban, kalau kita dalam penderitaan, dalam masalah, hadapi itu dengan kelemah lembutan dan juga rendah hati. Amin saudara. Bukan tinggi hati. Oh, kamu nggak tahu siapa saya. Kan seringkali saat seperti itu saudara ya. Belum tahu saya. Nah, itu tidak boleh saudara. Sebab kita perlu meneladani Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia mau merendahkan dirinya. Dia mau datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Tujuannya untuk memberikan teladan supaya kita lihat Yesus. Sebagaimana perjalanan Yesus, sebagaimana penderitaan yang sudah dilalui oleh Yesus, dia dihina, dia tidak membalas, dia dipukul, dia dicaci maki, dia tidak membalas. Nah ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Memang lagi-lagi saya mengatakan bahwa daging ini berat, tetapi daging Yesus sudah memperlihatkan dia mampu untuk melakukan itu. Secara manusia dia sudah mengalami penderitaan yang begitu hebat, tetapi dia tidak membalas. Amin. Ada haleluya saudara. Memberikan pembelajaran buat kita, memberikan teladan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita dapat menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jalurnya Tuhan. Sebab kita ini mau dilatih, mau diajar, bahkan sampai sama seperti Yesus, sempurna sama seperti Yesus. Sehingga kalau dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak mau melalui satu proses penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, maka ini sesuatu yang mungkin kita perlu pertimbangkan keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan. Sebab sekali lagi Yesus memberikan teladan hanya kepada orang yang mau datang percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bagaimana percaya kepada Tuhan itu harus ada tindakan, harus dilakukan apa yang menjadi kepercayaan kita itu, keyakinan kita itu. Apa yang sudah ditinggalkan, apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, kita harus meneladaninya dan kita harus ikuti. Walaupun sekali lagi buat daging ini berat, tetapi kita semuanya dalam tahap belajar. Karena kalau seandainya kita tidak pernah mendengar hal yang seperti ini, maka kita tidak tahu bahwa kita ini kan lagi dibentuk untuk menjadi sama seperti Yesus. Tuhan mengajar kita sehingga saudara
Kalau memang toh katakanlah dulu kita banyak melakukan satu pelanggaran, kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari diri. Berarti kita diinginkan oleh Tuhan untuk terjadi perubahan. Kalau dulu kita melakukan banyak kesalahan, sekarang tentu kita belajar untuk meninggalkan kesalahan itu. Amin. Ada haleluya saudara. Sehingga kita dilihat oleh Tuhan bahwa dia benar-benar percaya kepada Tuhan, dan kita betul-betul menjalankan teladan yang dia tinggalkan. Dan ini penting dalam kehidupan percaya keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, jiwa kita tidak tenang. Betul atau betul saudara? Kita pikirin terus, wah nanti saya ketemu kamu di mana, saya hajar kamu, saya bagaimanain kamu. Di otak kita ini terprogram dengan mau balas dendam. Tetapi coba dengan kerendahan hati kita terima sebagai satu proses yang diizinkan oleh Tuhan. Jiwa kita menjadi tenang. Amin. Sehingga firman Allah katakan, kalau kita mau berdoa kita enak, karena orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang mau berdoa kepada Tuhan harus ada ketenangan. Kalau kita tidak tenang, bagaimana kita mau menghadap Tuhan? Kita mikirin mau balas kejahatan, bagaimana kita mau mikirin, mau berdoa, mau susun kata-kata yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Yang diingat bagaimana mau balas, yang diingat bagaimana mau jahatin orang. Nah ini saudara-saudara, jadi kita harus memposisikan diri sebagai orang yang percaya, yang meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dijalankan oleh Yesus, sehingga ada perbedaan nanti, kelihatan perbedaan di sana. Orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kurung itu harus digaris bawahi yang sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga dia tidak sungguh-sungguh. Tapi di sini semua sungguh-sungguh. Amin. Ada haleluya saudara. Jadi percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terjadi di dalam Alkitab mengungkapkan bahwa ada orang yang beribadah hanya karena ikut-ikutan. Jadi ini berbahaya saudara-saudara, sebab orang yang demikian pada waktunya dia akan mengalami kekecewaan. Tetapi kita tidak mau jadi sama seperti itu. Kita mau meneladani Yesus, kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga pada waktu kita mendengarkan firman, betul-betul ada bentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab kenapa? Dengan rendah hati kita mendengar firman Tuhan, dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Jadi bukan dengan misalnya, wah ini mau cari kesalahan dan lain sebagainya. Kan ada yang seperti itu, tapi di sini tidak ada. Amin. Ada haleluya saudara. Kita meneladani Yesus itu sangat indah. Sebab itu yang menjadi kekuatan kita, jiwa kita akan menjadi tenang. Dan saya yakin saudara-saudara, mungkin saudara sudah banyak mengalami akan hal itu. Kalau seandainya saudara menanggapi orang lain dengan cara yang emosional, dengan cara yang kepengin mau balas, coba saudara di dalam jiwa saudara kira-kira ada ketenangan atau tidak. Saudara mungkin sudah pernah melewati akan semuanya itu. Jiwa itu kan terdiri dari 3 bagian. Apa semua? Jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak atau tindakan. Jadi orang yang misalnya ndak mau, misalnya dijahatin orang, lalu dia merencanakan mau balas kejahatan, dia pikirannya nggak tenang, saudara. Perasaannya nggak tenang, kepengen kapan gitu mau membalas, nggak tenang dia. Nah akhirnya tindakan.
Nah, itu akan terganggu, saudara-saudara. Tetapi kalau kita memposisikan Yesus sebagai teladan yang sudah memberikan contoh ini, bahwa kita harus belajar dari Dia, karena Dia itu lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kita mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Dan ini merupakan suatu proses buat kehidupan kita yang hidup di dalam dunia ini, yang semua manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jangankan orang di luar sana, orang di satu keluarga saja 5 orang, suami istri anak 3, sudah punya perbedaan sifatnya. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, meneladani Tuhan, menjadi sesuatu yang sangat indah, harmonis, seirama, ya. Jadi karena apa? Berpatokan, meneladani apa yang dicontohkan oleh Yesus. Jadi tidak ada masalah yang terlalu berat untuk bisa diselesaikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita sudah melihat Yesus. Belajar kepada Tuhan, belajar kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa apa yang diperlihatkan oleh Yesus hanya dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita melihat seperti contoh perempuan Sirofenisia di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28, dan juga di Markus 7 ayatnya yang ke-27. Jadi perempuan ini, saudara-saudara, anaknya sakit, lalu datang kepada Yesus. Dia berteriak, dia berseru minta tolong. Coba kita lihat, kita baca saja. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi ini mencerminkan bahwa Yesus itu ingin atau memberikan teladan hanya kepada orang-orang yang hilang, untuk khususnya orang Israel. Tetapi kita kemudian membaca di ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi perempuan ini karena dia tidak termasuk dalam bangsa Israel, jadi dia tidak termasuk dari golongan yang menjadi tujuan utama Tuhan Yesus memberikan teladan, keselamatan dan pertolongan kepada orang yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan bahwa anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kita lihat respon dari perempuan, ayatnya yang ke-27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, ini juga adalah merupakan satu bayangan atau gambaran orang yang tadinya tidak menjadi tujuan Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan atau keselamatan. Tetapi sekarang, saudara-saudara, oleh karena orang ini mau datang percaya kepada Tuhan, maka pertolongan itu dia alami. Bukankah kita juga, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tidak termasuk bagian dari tujuan keselamatan di mana Yesus datang ke dalam dunia ini? Tetapi oleh karena bangsa Israel menolak dia, bahkan menyalibkan dia, lalu kemudian keselamatan itu menjadi bagian semua bangsa-bangsa dan menjangkau kita yang ada pada saat ini. Jadi dengan kata lain, kita ini adalah orang-orang yang mau datang percaya kepada Tuhan, tetapi perlihatkan keyakinan dan percaya itu sama seperti perempuan Sirofenisia ini. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh
Ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak halangan. Dia mau dihambat, dikatakan oleh murid-murid sebelumnya, dia sangat mengganggu guru mereka, Tuhan mereka. Tetapi kita melihat dengan kegigihan, dengan keyakinan dan percayanya kepada Tuhan, dia sangat mendambakan pertolongan yang dari Tuhan. Maka pertolongan itu diberikan. Dan saya percaya juga saudara-saudara, kalau kita melihat contoh ini, kita jadikan kita sebagai orang percaya juga datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong masalah kita dan Dia sanggup menyelamatkan kita. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Dengan itulah sebabnya saya katakan tadi, teladan yang ditinggalkan atau diberikan oleh Tuhan khusus kepada orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, kita lihat di dalam apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Dikatakan di sana, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ini bagian dari penderitaan yang harus dialami, dilalui oleh orang yang percaya. Kalau seandainya kita menderita karena dosa, itu dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Karena kita mungkin melanggar, lalu kemudian kita kena sesuatu yang tidak menyenangkan, orang tidak bisa memuji kita. Tuhan tidak dipermuliakan di sana. Itulah sebabnya seringkali kan itu kiranya Tuhan tolong kita supaya itu dihindarkan dari kita. Seringkali orang melihat kekurangan kita yang dulu-dulu, sehingga orang seringkali berpikir menunggu waktunya. Nanti kalau udah terjadi sesuatu, dia tuduh, wah itu kan gara-gara dia melakukan dosa dulu. Nah, ini dijauhkan dari kehidupan kita saudara-saudara, karena ini menjebak kita. Jadi istilahnya orang sudah mengalami sesuatu yang tidak baik, malah ditambah hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan ingin supaya kita saling mendukung satu sama lain, bukan mendukung dalam hal dosa, tetapi kita saling mendukung, mengingatkan dalam hal kebenaran firman Allah. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan bahwa jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, kita ingat di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 tadi ya. Ayat yang ke-21. Celakalah engkau. Kenapa sudah di Matius ini? 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, saudara. Yesus pun sudah menderita. Dan penderitaan Yesus itu ditujukan kepada kita, kepada orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Nah, itulah sebabnya kan tadi bisa dikatakan bahwa ikutilah pikul aku yang kupasang, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini diberitahukan bahwa Dia meninggalkan teladan bagi kita. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi orang-orang
yang bertentangan dengan Yesus. Itu dia perlihatkan, dia berikan contoh kepada kita. Terus ayatnya yang ke-22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Nah, ini saudara-saudara yang saya sudah katakan tadi ya, tentang bagaimana kita meneladani atau mencontoh Yesus. Ia tidak mengancam. Nah, ini yang saya sudah sebut tadi, kalau kita dijahatin, jangan juga kita balas kejahatan ya. Yesus kan tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi sampaikan saja kepada Tuhan, oh Tuhan, saya disakiti. Sehingga seperti saya katakan tadi, kalau kita tenangkan, kita bisa berdoa, kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Malah kita ada firman Allah yang katakan bahwa doakanlah musuhmu. Jadi berdoa untuk orang itu supaya diberikan kesadaran, diberikan pertobatan, diberikan keselamatan. Kalau dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Orang yang mengalami penderitaan, misalnya jiwanya nggak tenang, itu juga sakit, saudara-saudara. Itu perlu bilur Yesus yang menyembuhkan. Kalau kita memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Puji Tuhan. Lakukan kebenaran, lakukan firman Allah, lakukan saja kebenaran firman Allah itu, saudara-saudara. Sebab ada hasil yang nanti Tuhan akan berikan. Nah, ini kan kalau kita lihat, kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, maka oleh bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, haleluya, yang lemah sudah dikuatkan, karena kita menjalankan proses yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti akan berikan itu dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi menjadikan Yesus sebagai gembala. Dulu kita tersesat seperti domba dikatakan, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Memelihara pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dia akan memelihara, dia akan mengajar, meneladani apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat saudara-saudara, ayat-ayat terakhir di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga dan sampai ayatnya yang keenam. Di sana kita akan melihat saudara-saudara bahwa kita ingin diajar untuk melakukan akan kebenaran firman Allah, akan perintah-perintah Tuhan. Dan kita ini perlu belajar untuk melakukannya supaya kita akan menerima balasan dari Tuhan. Dikatakan di sana, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi untuk percaya, untuk mengenal kepada Yesus, kepada Tuhan, kita harus
memperlihatkan bahwa kita menuruti akan perintah-perintahnya. Amin. Ayatnya yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita bisa merenungkan pada kesempatan ini, apa kira-kira yang belum kita lakukan dalam kebenaran firman Allah. Sebab kalau dikatakan di sini barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Kita berkoar-koar di luar sana, aku percaya kepada Tuhan, aku beribadah kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak melakukan perintah-perintahnya, dikatakan kita adalah pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita harus perhatikan saudara-saudara ya, dalam kehidupan kita. Ayatnya yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Luar biasa ya saudara ya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kalau kita ada di dalam Dia, kita harus menuruti akan semua perintah Tuhan. Jangan kalau misalnya yang baik-baik kita ambil, kalau untuk penderitaan, ini bukan bagian saya. Tetapi kan tadi sudah dikatakan, penderitaan juga adalah bagian dari kasih karunia Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Pikula kuk penderitaan, beban, lakukan saja, jalankan saja. Jadi kita, karena kalau kita melihat saudara-saudara, kalau lagi-lagi kalau itu seizin Tuhan untuk kita lewati, di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Itu pasti saudara-saudara, dan Tuhan tidak pernah berbohong. Janjinya ya dan amin. Ada haleluya saudara. Kalau dia berjanji, maka janjinya itu pasti akan dia tepati. Tetapi itu memang mungkin melalui proses. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama. Tetapi yang pasti kita harus meneladani Tuhan. Untuk menghadapi segala sesuatu, kita harus seperti Yesus yang rendah hati dan apa saudara? Lemah lembut. Bahwa Dia ada, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan. Kita perlu menjadi sama seperti Tuhan, seperti Yesus. Suatu saat Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Dan apa yang dikatakan di sana saudara-saudara, bahwa mereka mengatakan bahwa Dia itu Tuhan dan Dia itu guru. Dan Yesus memang mengatakan bahwa memang aku Tuhan dan aku guru. Ada 2 kali Yesus berbicara di sana. Sehingga kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13, nanti ayatnya yang ke-15 di sana dikatakan bahwa kita perlu meneladani Dia. Dikatakan di sana, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab
memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus sendiri berkata bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Hampir sama juga dengan ayatnya yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat yang ke-15, di situ ada kata teladan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini Yesus ingin mengajar agar supaya murid-muridnya ini saling mengasihi satu sama yang lain, saling menopang satu sama yang lain, saling mendukung satu sama yang lain. Dan dia memberikan satu teladan. Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Guru, mereka katakan seperti itu. Dan itu dikatakan oleh Yesus, ya aku memang Tuhan dan Guru. Dan kalau engkau memang mengakui bahwa aku adalah Tuhan dan Guru, teladanilah apa yang aku lakukan. Lakukan, jalankan kebenaran firman Allah yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Sudah sekian banyak kali kita mendengar dan kita belajar firman Allah. Lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Amin, saudara. Langkah-langkah yang kita jalankan dalam hidup ini adalah merupakan satu langkah yang tidak terlepas dari perhatian Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sudah pernah katakan pada minggu yang lalu bahwa segala sesuatu yang engkau mungkin pernah pikirkan, yang engkau mungkin pernah renungkan, itu tidak akan hilang. Itu akan dikembalikan. Sebagaimana bangsa Israel, apa yang pernah hilang dikembalikan oleh Tuhan. Dengan percaya, dengan keyakinan yang sungguh, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tetapi Tuhan akan melihat, dan pada waktunya kalau Tuhan memberkati, itu akan luar biasa. Tetapi dijauhkan Tuhan sebaliknya. Saudara-saudara, kalau kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, bukankah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai? Jadi kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Allah dengan murni, sesuai dengan langkah atau jalan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita teladani Tuhan, dan percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Buat kita orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, satu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian Janjimu Seperti Fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, haleluya, jalan mana yang harus ku pilih, haleluya. Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Oh Tuhan, Yesus, haleluya. Dan ku tahu haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menyelidiki. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mungkin pada pagi hari ini ada di antara saudara yang mengalami tekanan yang berat, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau semua atas izin Tuhan, maka di balik semua itu ada kemuliaan Tuhan. Tuhan minta kita bersabar dalam setiap tantangan, dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami, karena di situ Dia ada. Dia selalu mau menyelesaikan persoalan saudara. Dia selalu mau menolong saudara. Dia selalu mau memberikan jalan keluar yang terbaik. Apakah saudara menghadapi masalah ekonomi, masalah sakit penyakit? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Janji Tuhan ya dan amin. Bagi setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan, kembali kita melihat diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kehidupan percaya kita, keyakinan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah, janji Tuhan akan merekah seperti fajar, menolong, memberkati, membuka jalan bagi saudara, menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena Dia adalah Tuhan yang dapat menolong segala segi kehidupan dan saya. Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh, perbaiki hati kita dengan Tuhan, perbaiki keyakinan, percaya kita dengan Tuhan.
supaya kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka teladan Tuhan menjadi bahagian saudara dan saya. Ada pertolongan, ada jawaban dalam setiap persoalan hidup kita. Kita menyanyi ref dari lagu ini dengan nada yang lebih lembut lagi. Saudara, percayalah janji Tuhan ya dan amin bagimu. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Haleluya. Pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudara, mungkin semua yang kita alami karena kekurangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia mau menjamah saudara, mau memulihkan kehidupan saudara. Tutup matamu, buka mata rohanimu. Minta supaya Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan keadaan kita semua. Maka mujizat Allah akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan akan menjawab, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyembuhkan kita dengan cara yang heran. Karena Dia adalah Tuhan. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Dia akan memberkati saudara dan menolong saudara. Nyanyikan terus nyanyian ini, ref dari lagu ini. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan, kalau ada salah, kalau ada dosa kami yang mengakibatkan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ampuni kami Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Jamah dalam nama Yesus, pulihkan kami, baharui kami. Maka kami akan mengalami mujizat-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami. Kami ingin diberkati Tuhan. Kami ingin disembuhkan. Kami ingin mendapat jalan keluar dan jawaban yang pasti dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Janji-Mu, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Oh Tuhan, jamah dan pulihkan. Nyatakan pertolongan-Mu. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi janji-Mu, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Amin. Haleluya. 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 Tuhan pulihkan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan pulihkan kami dalam nama Yesus.
Kami ingin diberkati oleh Tuhan. Kami ingin disembuhkan oleh Tuhan. Kami ingin mengalami berkat-berkat jasmani dan rohani dalam hidup kami. Kami ingin mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami ingin mengalami ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau rangkul kami, peluklah kami Tuhan. Kami sangat mendambakan Engkau. Peluklah kami dengan kasih-Mu. Tangan yang penuh dengan kasih menjangkau kami, mengelus kami. Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Engkau datang sebagai Bapa yang baik, yang memperhatikan keadaan kami sebagai anak-anak-Mu, menolong kami, membebat luka-luka hati kami Tuhan, dan membaharui kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu terus akan mengajar kami, membaharui kehidupan kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup ini, orang-orang yang diberkati dengan luar biasa, dan nama Tuhan dipuji-puji di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia dengan luar biasa. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan juga kepadanya. Urapan Allah ada di atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan doa Yabes, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya aku berlimpah-limpah dan Haleluya. Dan aku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati hamba-Mu anak-anak sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, tutup bungkus dengan bilur Yesus, sehingga ketika kami menjalankan aktivitas kami bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit apa yang mereka alami, Engkau mengenal dan Engkau mengetahui akan semuanya. Itulah sebabnya pada saat ini kami berdoa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, sebab Engkau sudah menjamah mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat virus corona. Kami percaya
Engkau pasti akan mematikan, menghentikan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, semuanya dilindungi, dipagari oleh kuasa Tuhan, sehingga dihindarkan dari virus corona dan varian-variannya, bahkan sakit penyakit apapun. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami pulang dengan bawa berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.